Halo, Shalom, apa kabar? Ibu percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan bersama belajar mengenai Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nah, pasti kalian semua tahu dong apa saja peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala alam yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu apa peran Allah di dalam gejala alam tersebut dan bagaimana juga peran kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi berbagai peristiwa yang berhubungan dengan alam. Mari kita belajar bersama. Mari kita lihat bersama beberapa peristiwa alam berikut ini. Coba kalian lihat. Nah, ini adalah peristiwa meletusnya gunung, ya, atau kita kenal dengan gunung berapi. Kemudian, ini air, ya, lautan. Ini terjadinya tsunami. Lalu di sini ada juga nih tanah longsor. Wah, kalian bisa lihat ya, mengerikan ya. Lalu di sini ada juga jalan-jalan yang retak. Kira-kira kenapa ya? Ya, betul. Ini karena gempa bumi. Nah, ada juga lihat nih, wah, kebanjiran, ya. Nah, ini semua yang akan dialami ketika peristiwa yang terjadi. Ada kesedihan yang sangat mendalam. Ada banyak orang-orang yang kita sayangi sudah tidak ada lagi, ya. Harta benda kita tidak ada. Kita semua merasakan kehilangan. Dan inilah yang akan kita alami ketika ini semua atau peristiwa alam ini terjadi. Selain itu ada juga peristiwa alam yang dapat kita alami seperti ini contohnya, ya. Musim hujan, ya, seperti sekarang ini kita mengalami yang namanya musim hujan. Lalu cuaca yang mendung, ya, gelap. Kemudian di sini cuaca yang panas, ya, atau musim kemarau, ya, panas yang sangat terik. Nah, kemudian sini ada juga Tuhan memberikan cuaca yang cerah, ya. Tapi ada juga cuaca yang sangat dingin. Nah, ini semua yang dialami oleh kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat tadi berbagai macam peristiwa, kita juga bisa mengingat peristiwa yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di tengah laut. Nah, kalian pasti masih ingat ya ceritanya ya. Ini adalah murid-murid Tuhan Yesus ketika mengalami badai. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di sini Allah meredakan angin ribut itu. Di sini dalam Markus 4 ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Wah, Tuhan itu hebat ya. Allah kita sangat hebat, ya. Dia bisa menenangkan badai di tengah laut. Artinya apa? Bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya dalam keadaan yang terancam, ya. Allah akan menyelamatkan mereka. Mengapa Allah mau menyelamatkan mereka? Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan dan juga Allah peduli kepada seluruh ciptaannya. Walaupun kita melihat tadi ada banyak peristiwa yang dialami, baik itu gunung meletus, tanah longsor, dan masih banyak peristiwa yang lain, tetapi Allah tetap memelihara, Allah tetap menjaga, Allah tetap memperbaharui. Itu semua karena Allah sangat peduli kepada seluruh ciptaannya. Allah sangat menyayangi. Dan kita tidak boleh lupa, semua ada di dalam kendali Allah sendiri. Coba nih perhatikan, ketika ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mengalami peristiwa ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini salah satu contoh kita mengambil bagian untuk menolong teman-teman kita.
kita dapat mengumpulkan uang atau kita dapat mengumpulkan pakaian bekas yang masih layak untuk dipakai. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Maukah kita melakukan seperti yang teman-teman kita lakukan ini? Ya. Mari kita belajar untuk peduli dengan sesama. Ketika mereka mengalami peristiwa ini, kita mau menjadi bagian sama seperti Allah yang peduli kepada sesama. Allah peduli kepada manusia. Begitu juga kita mau belajar untuk peduli kepada sesama. Kalau kalian lihat tadi banyak peristiwa alam, tanah longsor atau banjir, mungkin juga karena ada kesalahan dari yang manusia buat. Tidak membuang sampah pada tempatnya atau menebang pohon dengan sembarangan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, coba kalian lihat ini. Mari kita menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan sehat. Kalau keadaannya seperti ini, pasti kalian juga akan senang, ya. Kalian coba belajar untuk menanam. Nah, seperti ini nih, ya, kita belajar untuk menanam supaya ada banyak tanaman-tanaman baru, ya. Kita mau pelihara supaya keadaan menjadi sejuk, menjadi sehat dengan udara yang bersih. Atau kita juga bisa lakukan ini ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga bisa melakukan ini? Ya, kita mau belajar untuk peduli kepada lingkungan kita. Itulah pembelajaran kita kali ini. Kita bisa mengetahui bahwa Allah hadir dalam ciptaannya. Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan Allah juga peduli kepada ciptaannya. Allah peduli kepada manusia. Allah peduli juga kepada lingkungan. Dan juga Allah mau kita peduli kepada sesama dan juga lingkungan. Jadi mari kita bersukacita dan bersama-sama melakukan apa yang Allah inginkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.